Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, NIM 21812149064 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskuides dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa Mimpin Gede, Kecamatan Rau, Kabupaten Bojonegoro. Jadi proposal ini terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Di bab 1 yaitu pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Tiap desa diberikan tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dan menyediakan informasi yang nantinya dijadikan pedoman sebagai penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dan akuntabilitas dan transparansi menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Saat ini telah menjadi isu yang penting di dalam pengelolaan keuangan negara. Rendahnya akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat inilah yang mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya seperti faktor sumber daya manusia yang kurang mendukung, misalnya kurang mempublikasikan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut kurang transparansi kepada masyarakat secara luas dan dirasa kemungkinan potensi penyelewengan dana masih cukup tinggi. Aplikasi sistem keuangan desa telah diberlakukan untuk seluruh desa di Indonesia ini mulai tahun 2016. Desa Mimpin Gede merupakan salah satu desa di Kecamatan Rau, Kabupaten Bojonegoro yang telah menerapkan aplikasi Siskuides keuangan desa dengan harapan adanya penerapan aplikasi ini dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Yang kedua, identifikasi masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Beberapa sumber daya manusia belum ahli dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa, SIDES. Kedua, belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan aplikasi keuangan desa di Desa Mimpin Gede, Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro. Seringnya perubahan versi aplikasi sistem keuangan desa setiap tahun. Batasan masalah. Penelitian ini fokus menganalisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa atau Siskuides dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa Mimpin Gede, Kecamatan Rau, Kabupaten Bojonegoro. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan Siskuides di Desa Mimpin Gede, Kecamatan Rau, Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, bagaimana penerapan Siskuides dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, bagaimana Siskuides mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Yang keempat, kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa. Yang kelima, bagaimana solusi yang dilakukan oleh desa Mimpin Gede, Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro ketika menghadapi kendala dan dalam penerapan aplikasi sistem keuangan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mencakup pengetahuan yang ingin dicapai pada rumusan masalah di atas. Yang selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu
nantinya akan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penambah referensi tentang penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan transparansi akuntabilitas laporan keuangan. Manfaat praktis bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan aplikasi sistem keuangan desa dapat diterapkan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD desa. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ketika akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Bab kedua selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kajian tentang desa, laporan keuangan, aplikasi sistem keuangan desa atau Siswides, penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu, dan pertanyaan peneliti. Transparansi. Konsep transparansi adalah prinsip yang menjamin akses dan kebebasan untuk setiap orang dalam mendapatkan informasi terkait operasional pemerintahan, yakni informasi kebijakan, proses, dan juga hasil yang dicapainya. Prinsip dasar transparansi bisa dilihat atau diukur dalam 3 indikator, yaitu 1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik. 2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik. 3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani. Selanjutnya, akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Menurut Matiasmo 2004, akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jenis akuntabilitas. Menurut Matiasmo 2004, yaitu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal yaitu akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti halnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan tersebut. Selanjutnya, kajian tentang desa secara etimologi. Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu deka, yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah. Laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu 1. Bisa dipahami mengacu kepada pemakai laporan keuangan yang umum, tidak secara khusus atau kelompok yang orang tertentu. 2. Dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan yang kita ketahui dari kualitas secara keseluruhan. 3. Relevan yang dapat diartikan laporan keuangan bisa membantu dalam membentuk harapan atau kesimpulan tentang hasil masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, atau mampu memberikan feedback dan lebih tepat. 4. Dapat memprediksi secara lebih akurat dan kemampuan umpan balik. 5. Reliabilitas bisa diverifikasi dan mempunyai keterkaitan antara pengukuran dan apa yang diukur atau valid. Aplikasi sistem keuangan desa atau Siswides.
Aplikasi Siskuides merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh BPKP dalam rangka memudahkan pemerintah desa untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaporkan keuangan desa. Tujuannya memastikan bahwa seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Dasar, terutama dalam bidang keuangan, dapat benar-benar dijalankan dengan baik oleh seluruh pemerintahan desa. Pemerintah desa juga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam pelaporan keuangan secara akuntabel dan transparan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Input dan output aplikasi sistem keuangan desa. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Kajian yang relevan mencakup penelitian yang terdahulu sebagai landasan teori dan acuan pemecahan masalah baru dalam penelitian ini, yaitu tentang aplikasi sistem keuangan desa yang telah diterapkan di desa. Dengan peneliti, yang pertama, bagaimana penerapan Siskuides mempengaruhi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, apakah dampak Siskuides terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan desa meningkat setelah menerapkan Siskuides. Yang keempat, apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Siskuides di desa. Yang kelima, bagaimana persepsi dan dampak penerapan Siskuides berbeda antara pemerintah desa, staf administrasi, dan masyarakat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Moleong 1999. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknis analisis data yang pertama yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi dan kesimpulan. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.